yang mendatang itu kepada Paulus yang mengangkat persepsi yang mengangkat kematian Yesus sebagai doktrin pengajaran agama dengan konsep dosa waris. Apakah itu adalah Yesus sendiri? Berikan kepada saya validasi bahwa si penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 4 dan 5 adalah Yesus yang sama dengan yang dijumpai oleh Saulus dalam perjalanan menuju Damsyik itu. Berikan validasinya kepada saya, apakah mereka adalah orang yang sama atau orang yang berbeda. Silakan tunjukkan sama saya validasinya. Oke, tunjukkan validasinya di mana? Hanya saya bilangnya sama. Ya, kamu mengatakan sama ya, nggak bisa tunjukin datanya ya, penonton dengar itu ya. Sekarang saya tunjukkan bahwa Yesus yang datang kepada Saulus dan Ananias dalam perjalanan menuju Damsyik bukanlah Yesus yang sama. Yang menuntut Paulus ini bukan Yesus yang sama. Saya tunjukkan validasinya. Di dalam Matius 5 nomor 17, Yesus mengatakan, sesungguhnya aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Lebih baik alam semesta ini runtuh daripada setitik iota daripada hukum Taurat itu sirna. Yesus adalah pelaksana hukum Taurat. Yesus adalah Yudaism, bukan orang Kristen. Yesus pelaksana hukum Taurat. Namun lewat tuntunan daripada Yesus yang datang dengan roh halus ini yang mengaku dirinya Yesus, ini mengajarkan Efesus 2:15 dengan kematian Yesus sebagai manusia telah membatalkan hukum-hukum Taurat berikut perintah-perintah dan ketentuannya. Kristus dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk bagi kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Apakah dia orang sama? Maka dia mengutuk dirinya, menjadikan dirinya kutukan. Ya, menuntut dirinya sebagai kutukan untuk membatalkan hukum Taurat. Terus membatalkan kutuk hukum Taurat dan menjadikan menjadikan hukum Tuhan sebagai kutukan. Nah, ini siapa yang menjadikan hukum Tuhan sebagai kutukan? Maka itu adalah iblis. Lalu di dalam 1 Korintus 9:20, apakah Kristen pelaksana hukum Taurat? Tidak. Kristen diarahkan untuk menolak hukum Taurat dengan 1 Korintus 9:20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku berlaku seperti orang Yahudi agar aku memenangkan hati orang Yahudi. Dan bagi orang yang terikat dengan hukum Taurat, aku berlaku seperti orang yang terikat dengan hukum Taurat. Padahal aku sendiri tidak terikat dengan hukum Taurat. Semua aku lakukan untuk menyenangkan hati mereka. Apakah Kristen pengikut hukum Taurat? Tidak. Bukan pengikut hukum Taurat, hanya sebagai pajangan. Namun sesungguhnya mereka adalah si penolak hukum Tuhan, si penolak hukum Taurat, ya. Jadi ke situ satu dalil. Kedua, di dalam perkataan Yesus di dalam Matius 19 nomor 18 dikatakan, janganlah kamu membunuh, jangan kamu berzina, dan jangan kamu berkata dusta. Namun di Roma 3 nomor 7, Yesus ini menuntun Paulus untuk membesarkan agama dengan dusta. Ini kok ceramah? Pertanyaannya apa? Iya, sudah jelas. Saya sudah memberikan validasi. Yesus tidak membenarkan. Iya, satu. Kedua, saya jelaskan bahwa Paulus mengajarkan untuk membesarkan agama dengan dusta dan kebohongan. Siapa yang penuntunnya? Iblis. Nih apa? Karena di dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapak segala dusta, bapak segala kebohongan. Namun dengan Roma 3 ayat 7, Paulus dituntun untuk membesarkan agama dengan dusta dan kebohongan. Dan Filipi 1:18,
Aku berkata dengan dalil loh. Dikatakan di situ, sebagaimana Kristus diberitakan baik secara jujur maupun berdusta, aku tidak bersuka cita. Jadi jelas, ajar kamu ini dibangun dengan dusta. Kamu kan nggak bisa tadi memberi validasi bahwa mereka orang yang sama. Saya menunjukkan validasi bahwa Yesus yang datang sama Saulus, Yesus yang datang sama Saulus bukanlah pengikut hukum Taurat, bukanlah penuntun hukum Taurat, bukanlah seorang orang yang jujur, melainkan mengajarkan untuk dusta, untuk membesarkan agama. Aduh, aku jelas. Ceramah aja nih. Kamu ada validasi enggak? Ceramah terus. Oh, ada validasi enggak? Mana pertanyaannya? Iya. Berikan pada saya validasinya. Berarti Kristen dibangun oleh si penyesat yang mengaku dirinya Mesias. Matius 21, Matius 24 nomor 4 dan 5, dan Lukas 21 nomor 8. Lukas 24 nomor 24. Dan orang Farisi tadi kamu katakan kepada orang Farisi, memang Filipi 3 nomor 5, Paulus itu adalah orang Farisi dari suku Lewi. Sabar Jandul, turun Bang Jandul. Jelas ya? Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk para guru-guru, salam kenal dari Jayapura ya Pak. Ustadz-ustadzku Ya, yang salam ada di kenal sini. lalat. Ya. Semoga kita selalu bertauhid, semoga kita selalu mengedukasi kepada orang-orang yang di bawah, amin, agama kita bisa ditegakkan di komal-komal maupun di dunia nyata. Ya, betul sekali, saudaraku. Saya pikir semuanya Bang Host. Sebenarnya untuk kaum Kristen ini tidak perlu kita mengedukasi panjang lebar sebenarnya. Dorang itu sebenarnya ya Bang Ali tuh kebanyakan ngomong. Ntar saya sapa kamu dulu ada. Ntar. Saya sapa dulu nih. Ya. Planet Panto Islam Kristen, Nobar Islam Kristen. Aku Katolik Bang. Oke, sabar. Planet Panto Islam Kristen. Glanet 1, Glanet 2, Glanet 3. Baik, lanjut. Siapapun yang mau diskusi saya persilakan. Apa yang mau diskusikan Pak Nobar? Izinkan saya Bang mau klarifikasi tentang ceramah Bang Ali tadi ya. Oke, berikan saya validasi bahwa Yesus yang datang sama si Saulus adalah Yesus yang sama. Oke, saya berikan ruang sama Anda. Oke. Iya, berikan saya validasinya bahwa Yesus itu bukan si penyesat yang datang sama Saulus. Jangan banyak sekali argumen Anda tadi yang saya dengarkan. Pertama, membatalkan hukum Taurat. Kemudian mengatakan bahwa penyaliban itu adalah karya iblis. Itu yang saya petik. Berikan sama saya bantahannya. Berikan sama saya bantahannya kalau itu dengan data ya, dengan data. Gini loh, di kitab Anda sendiri di surah An-Nisa ayatnya yang ke-157 dicatat bahwa Allah sendiri membuat penyerupaan. Berarti Allah Anda terlibat membuat penyerupaan menyerupai wajah Isa. Itu pertama. Berarti penyerupaan di sini apa maksudnya? Membuat wajah palsu sama dengan penipu. Itu pertama. Oh, berarti Allah kami menyelamatkan Yesus dong daripada karya iblis. Karena iblis menginginkan kematian. Allah kami menginginkan penyelamatan, ya kan? Nah, jadi jelas Allah kami yang menyelamatkan kan? Membuat wajah palsu. Ia menghalau karya iblis. Karya iblis kan ingin mati. Bukan. Karya iblis menginginkan kematian kan? Yohanes 8:44. Yang menginginkan kematian siapa? Ya, diserupakan agar apa? Agar orang yang dibunuh, yang tidak bersalah dibunuh, ya kan? Jadi Allah menyelamatkan orang yang di Ibrani 5 nomor 7 kamu baca.
Ibrani Aku belum 5 nomor selesai 7. Kamu baca. Diam dulu ya. Aku belum selesai ngomong. Ya, dia telah diselamatkan. Jangan panik bang, jangan Berhenti panik, dong. jangan panik. Aku nggak panik. An-Nisa Ya, diam dulu, aku lanjutkan. 157 Diam dulu, sama aku itu lanjutkan. dengan Ibrani 5 nomor 7. Baca dong Ibrani Diam 5 dulu, nomor 7. aku Baca lanjutkan, Bibelmu, Bang. jangan malas. Diam dulu bang, aku lanjutkan ya. Ya, tadi Anda mengatakan bahwa penyaliban itu karya iblis ya kan? Sementara di kitabmu itu Karena iblis Yohanes 13 nomor penyerupaan itu 2. karya Tuhan. Penyerupaan Iya, karya Tuhan. menyelamatkan ya, orang, Berarti menyelamatkan penipuan dong. orang benar. Membuat wajah Amsal palsu. Amsal 1 Ya, Amsal 18 diam dulu, nomor Bang. 1 dikatakan orang fasik panik, menggantikan panik. orang benar. Ya, Matius Amsal Jangan panik, Bang. Amsal 21 Aku belum nomor selesai bicara, Bang. 18. Orang fasik menggantikan orang benar, maka tercukupilah Jangan panik, nubuat Bang. Izinkan bahwa dulu saya ada selesai orang yang bicara. menggantikan. Dia Gak diselamatkan usah panik. karena memang di Ibrani 5 nomor 7 orang Percuma saleh, kamu orang ceramah. baik didengarkan dan diselamatkan. Kamu ada Ya. data. Host, Kamu ada saya data. turun nggak tempat buat token gitu. Makasih ya semuanya. Nah, itu pertama Assalamualaikum. bantahannya ya, Bang Ali ya, Bang Ali Aceh ya. Wabarakatuh. Kemudian membatalkan hukum Taurat. Saya mau bantah. Silakan Anda buka surah Ali Imran ayatnya yang ke-50. Di situ Isa merubah Apa kau ke perkara Al-Quran? haram menjadi halal. Enggak Silakan ada. dibuka. Enggak ada Silakan di dibuka. situ tuh. Jangan, apa di situ? jangan bohong. Dia mana? Apakah Surah engkau yang Ali mengajar? Baca yang Imran ayatnya selanjutnya. yang 50. Isa merubah perkara Baca haram di situ menjadi yang jelas. perkara halal. Itu kan pertanyaan Jadi yang Allah. membatalkan hukum Ah. Taurat siapa? Ayo. Isa penyerupaan atau Isa bagaimana, Bang? Enggak ada. Enggak ada Islam membatalkan hukum Taurat. Tunjukkan. Enggak ada Tunjukkan Islam itu. membatalkan hukum Taurat. Kamu sudah Ada. tidak Di bisa mana berkata apa datamu? lagi. Kau tidak bisa Datanya berkata-kata. saya sudah Tidak ada. Kamu sampaikan. baca. Baca ayat Surah selanjutnya. Ali Imran ayat Baca ayat selanjutnya. Isa merubah perkara haram menjadi perkara halal. Oke, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Kalau memang enggak nanti, nah saya jelaskan nanti. Ali Imran ayat 50. Iya. Asbullah ini Dibacakan dibuka ini. dengan lantang. Oke, saya bacakan. Terjemahannya aja, Sebelum itu nggak Bang usah Ali, bahasa Arabnya. Sebelum itu Bang Ali, Nobar begini dulu. Kamu tahu nggak 10 hukum Taurat isinya apa saja, Bang? Sebelum masuk ke situ. Ya nggak 10 usah hukum melebar Taurat ke situ isinya dulu, apa Bang. saja? Tunjukkan aja dulu itu ayat itu. Ya kan Anda menggunakan surat Al-Imran Iya. bahwa Isa telah Di sini nggak ada Tunjukkan pembacaan. aja. Lain topik itu, Di Bang. sini jelas ya, Yang saya lain itu, bacakan Bang. ya. Di sini saya jelas Baca. bacakan ya. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariun, sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang mukmin. Ya. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadanya. Baca ulang, Bang. Jelas di situ kan surahnya yang Sebenarnya begini yang Bang, ke-50 surah Ali nanti kita Imran, kan? jelaskan surat itu. Anda pahami isi 10 hukum Perkara Taurat haram isinya jadi apa saja perkara Bang? halal. Itu membatalkan nggak namanya itu?
Bang, Merubah kamu tidak ngerti itu 10 namanya. hukum Taurat nggak sih? Artinya Bukan halal haram hukum saya Taurat. yang imani itu Isa penyerupaan merubah hukum Hukum Taurat itu bukan halal Mana nih haram. maksudnya nih? Enggak lah, bukan di sini, bukan Hukum di sini Taurat ya itu menghalalkan termasuk sebagian. tentang makanan. Iya, 10 Iya, hukum Taurat. cuma Jangan hanya makanan. diintir lagi. Kamu Pertama bukan ya, cuma Bang makanan Ali, yang Bang kau Ali, diam langgar. dulu. Diam Kamu dulu, Bang Ali. ya pertama ya. Bang Dengar Ali, dulu, kau dulu diam dengarkan dulu, ini. Bang Ali. Iya, dengarkan dulu. Hukum Taurat itu ada Sebenarnya 10. intinya Ya, aku udah pertama jangan ada ilah lain bagimu. Kau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sembah lain selain daripada Allah. Kamu pelanggar hukum Taurat itu sendiri. Jangan membuat bagimu patung, tapi kamu meletakkan patung di dalam langit, di dalam hatimu, yaitu Yesus itu sendiri. Nah, membuatnya, pun kamu meletakkan dia sebagai sembahan yang bersekutu dengan Tuhan itu sendiri. Ya, kau mau bawa data apa lagi? Sudah jelas bahwa kalian melakukan pembunuhan. Apakah itu bukan pelanggaran hukum Taurat? Kamu melanggar hukum Taurat dengan menjadikan pembunuhan itu sebagai dalil pembentukan agamamu. Orang nggak punya minta masuk aja deh. Kabur juga dia. Silang aja. Jadi begini ya, sedikit Naik, edukasi ya oh, buat naik. semua orang di bawah ya. Jadi kan isi 10 hukum Taurat itu pertama, jangan menyembah Tuhan selain Allah. Yang kedua, dilarang membuat berhala. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarang. Yang keempat, mengingat hari Sabtu atau disebut dengan hari Sabot. Sabot itu dalam bahasa Ibrani Sabat, ya kan? Yang kelima, menghormati kedua orang tuamu, ya kan? Dilarang membunuh, ya kan, dilarang berzina, dilarang mencuri, ya kan. Yang kedelapan, jangan melakukan kebohongan, jangan merasa iri dan dengki, ya kan. Itu isi, dan semua ini tidak dibatalkan dalam Islam. Justru Islam sendiri melengkapi daripada 10 hukum Taurat dengan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, saya kasih dalilnya. 10 hukum Taurat yang pertama sesuai dengan Al-Quran, ya kan? Jangan menyembah dan jangan ada ilah lain. Itu diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Satu, ya dibatalkan ya. Yang kedua, dilarang membuat berhala. Ini juga diterangkan dalam Al-Quran. Surat Al-Qasas ayat 88. Wala tada'u ma'allahi ilahan akhara la ilaha illa huwa kullu syai'in khaliq. Dan janganlah pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Allah melarang menyembah berhala kecuali menyembah hanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Ini juga diterangkan dalam Al-Quran. Dalam surat A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna. Dan Allah itu memiliki asmaul husna, nama-nama terbaik. Maka mohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama terbaik tersebut. Berarti jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Yang keempat, mengingat hari Sabtu, hari Sabat, ya kan? Diterangkan dalam surat Al-Jum'ah. Islam punya hari besar, namanya hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyal lisholati min yaumil jum'ah. Apa bunyinya kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segerakanlah kamu mengingat Allah. Lengkap, tidak dibatalkan. Yang kelima, menghormati kedua orang tua. Ini juga dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusriku bihi sayyi'aw wa bil walidaini. Kata Allah ya, di dalam Al-Quran, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun,
ya kan? Dan berbaktilah kepada orang tuamu. Ada semua hukum Taurat. Kemudian yang keenam apa? Dilarang membunuh sesama manusia. Allah juga melarang dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsah. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan. Tidak boleh. Jadi Al-Quran itu lengkap. Bukan yang dituduhkan oleh saudara kita dengan mengatakan membatalkan. Justru melengkapi. Ya kan? Merincikan. Memahamkan. Agar mereka itu hidup dengan beraturan. Hukum Taurat yang ketujuh apa? Dilarang berzina. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, itu sesungguhnya suatu perbuatan yang keji. Lengkap. Lalu di mana yang dibatalkan? Tidak ada. Yang kedelapan apa? Dilarang mencuri. Allah juga melarang untuk kita mencuri. Di mana dalilnya? Quran surat Al-Baqarah 188. Apa kata Allah? Ya ilal hukamil litaqulu fariqam min umwalin nas. Dan janganlah kamu makan harta dari antara kamu dengan jalan yang batil. Jalan yang batil itu dengan cara apa? Jalan yang haram. Haram itu apa? Dengan jalan mencuri. Gak boleh. Lengkap kan? Kesembilan, jangan melakukan kebohongan. Allah juga melarangnya dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulul qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, jangan berbohong. Di mana dibatalkan 10 hukum Taurat? Justru melengkapi. Yang ke-10 apa? Jangan merasa iri, dengki. Gak boleh. Ini pun juga ditayangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 54. Am yahsudunan nasa ala ma ta'khumullahu min fadlihi. Qad atayna ila Ibrahimal kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Kata Allah dalam Al-Quran, ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kuasa yang besar. Maka janganlah melakukan perbuatan dengki, iri, karena itu perbuatan daripada hal yang keji. Jadi kalau ingin menuduh Islam, ya kan, ingin mempermasalahkan Al-Quran, satu, harus bisa baca Al-Quran. Dua, memahami yang kamu tanyakan. Kalau kau bertanya sesuatu yang tidak kau pahami, itu akan membuatmu susah. Kami nggak susah menjelaskan, masalahnya kau yang susah mendengarkan, itu loh. Hukum Taurat itu sudah dibatalkan oleh Paulus yang mengaku dengan Kristus palsu ketika di Damsyik. Siapakah engkau Tuhan? Kristus palsu ini mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Ya kan? Muncul Kristus palsu ini memberikan pengajaran kepada Paulus. Makanya Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan daripada manusia. Berarti dari siapa? Makhluk halus. Makhluk halus inilah yang menuntun Paulus mengajarkan kesesatan, hingga Paulus berkata dalam suratnya Efesus 12 nomor 15. Paulus membatalkan hukum Taurat. Efesus 2 nomor 15. Paulus membatalkan hukum Taurat beserta dengan segala aturan dan ketentuannya. Kalau sudah dikatakan segala, berarti semua dibatalkan. Makanya kalian tidak boleh lagi sunat, ya kan? Boleh makan apa saja. Kalau pesawat bisa dimakan, itu mungkin boleh makan juga tuh pesawat, ya kan?
diperbolehkan. Karena apa? Mengikuti daripada Paulus. Bahkan Paulus memperbolehkan menikahi ibu kandungnya kan? Karena nggak ada larangannya. Bahkan dia melahirkan. Iya. Ibunya melahirkan anaknya dari suaminya yang anaknya sendiri. Nah itu dia. Nah, ada Fatur Raja ini, Kayak Bang gitu Ali. dia. Fatur Raja ini, Pak. Iya. Ada Fatur Raja di bawah ini kayaknya. Dia ribu-ribu lagi di atas. Iya tuh Raja. Iya ini ribut dia ini nanti. Beling-beling dia ini. Wah, hebat bahas agama orang lain hebat, mantap. Iya jelas. Kita membahas ajaran iblis. Maaf izin turun ya Bang. Makasih banyak. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, kenapa rupanya ada larangan, ada hukum yang kita langgar. Adalah hukum yang kita langgar nggak? Kalau kamu membantah, ada nggak larangan yang kami langgar? Ada nggak hukum pasal yang kami langgar di negara ini? Kenapa? Kamu kok kepanasan? Kamu kok kepanasan saat agama kamu dibahas? Karena kamu ketakutan ya. Boro agamamu yang lahir daripada ajaran iblis terbuka, kan gitu. Tong kosong nyaring bunyi. Memang kayak gini. Iya, tong kosong nyaring bunyi. Tapi kami kan berbawa data. Kami bawa data. Data yang ada dari Bibelmu. Ternyata agamamu memang ajaran iblis. Data Karya iblis. Data omong kosong semua ada di Bibelmu. Berarti omong kosong Bibelmu ya. Bibelmu berarti omong kosong ya. Omong kosong. Bibelmu itu yang kami bawakan, data-data dari Bibelmu. Jadi ternyata kok kamu anggap itu omong kosong, berarti Bibelmu itu juga termasuk omong kosong. Karena apa? Karena ajaran iblis. Ya. Mentalmu saja belum tentu sesuai Ya, mentalmu apa? Kosong. Kamu mentalmu pembunuh. Lukas 19:27. Barang siapa seteruku yang dia suka aku menjadi rajanya, bawa dia ke hadapanku dan bunuh dia di depan mataku. Itu mentalmu, mental pembunuh. Sama Lukas 9 di dalam Lukas 19:27. Kamu baca Bibelmu dong. Ajaran kau yang ajaran pembunuhan. Siapa yang tahu Ya. itu dunia ini? Baca dong Bibelmu. Di dalam Matius 9 ya, di dalam Matius 10 nomor 34 36. Ajaran kamu pemisah, memecah belah. Membawa pedang, membawa permusuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila kau. Ikut nimbrung bang, ya bang. Gila ya silakan. Izin nyimak ya bang. Yang gila itu kau mengimani agama dari karya iblis. Yang menginginkan kematian Yesus kan iblis. Kan itu. Kamu beragama karena kematian Yesus. Iya kan? Karena kamu bangunan daripada iblis. Bang Ali, beribadah hari Minggu nggak ada ya. Bang Ali, Anda tadi mengatakan ajaran Kristen itu ajaran iblis. Loh, memangnya Kristen pernah mengajari harus mengawini anak kecil? Kan nggak pernah. Mana aturannya di agamamu? Ada nggak aturannya di agamamu? Boleh tidaknya mengawini anak kecil? Ada nggak larangannya? Kalau nggak ada aturannya, nggak ada ajarannya, nggak ada peraturannya, nggak ada larangannya, nggak usah kau larang orang. Kalau kami di dalam Matius 25, Matius 23, di dalam An-Nisa 23 dikatakan jangan mengawini ibu kandung. Kalau kamu ada nggak larangan mengawini ibu kandungnya? Mana ayatnya? Kenapa nggak ada? Di An-Nisa 23 kami dilarang mengawini ibu kandung. Ya, kalau kamu ada nggak larangan mengawini ibu kandung? Mana ada nggak larangan mengawini ibu kandung? Mana peraturanmu? Ada nggak? Kalau nggak ada berarti boleh dong. Kau itu ada nggak aturannya di agamamu? Mana ayatnya? Ini orang hutan ini, Cito Raja ini turunkan aja. Dia nggak bisa diskusi ini. Cuman kalau ada jadi aduh. Jadi jelas ya. Ya, agama kamu tidak mengajarkan adab. Kenapa? Karena tidak ada larangan boleh tidak mengawini ibu kandungnya jika ibu kandungnya sudah janda. Ada nggak larangannya di agamamu? Oke bang ikut bicara bang sedikit bang.
Ya, Bang silakan. Ali. Tadi kan Kalau kau abang itu bawa menghujat kitab kita dong, tadi Bang. gini-gini kan. Sekarang saya tanya bang ya. Fitnah kau. Oke. Kitab dalam kitab Bilangan pasal 31 ayat 18. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Kira-kira untuk apa bang? Teman-teman Kristen? Loh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup Gimana bagimu. caranya itu? Gimana caranya mengetahui perempuan yang nggak bersetubuh? Adakah Gimana ayat selanjutnya caranya mengatakan tuh bahwa cara perempuan mengetahui? baik dari Tuhan milih? Bagaimana Ada, cara ada. mengetahui orang yang nggak perawan, yang nggak pernah berhubungan dengan laki-laki? Bagaimana caranya? Gimana caranya? Jangan kau sama. Gimana caranya mengetahui, membedakan orang yang perawan dengan yang tidak perawan? Gimana caranya? Bagaimana caranya? Bang Ali. Oke bang. Harus nggak perawan juga kan? Sebentar dulu lah. Bukan Tradisi bayi sekarang, kalau bayi wanita tradisi yang tersebut apa tahun kira-kira? 2000 tahun, 4000 tahun yang lampau itu berbeda dengan tradisi kita. Kalau sekarang nggak bisa dibedakan mana perawan, mana yang nggak perawan. Ya, jadi kalau dulu bisa juga, Kalau bisa dulu dibedakan. itu- Kalau dulu bisa dibedakan. Gimana Ya, cara kalau membedakannya? Kalau dulu Maksudnya bisa nggak Tuhan dibedakan. dulu iblis itu. Dulu Iblis. si Lut bisa mengawini anaknya. Si Lut bisa berhubungan dengan anaknya si Lot, ya kan? Oh, Anda Agamamu salah. boleh. Bahkan di dalam Hosea 4 nomor 14, aku bacakan ya. Aku tidak menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, dan menantu-menantu perempuanmu sekalipun mereka bersundal, karena mereka akan mengasingkan diri bersama perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan bakti dengan sundal-sundal bakti. Berarti Bang Tuhan Ali. kau menginginkan berbakti dengan cara bersundal. Ya, Bang Ali, kalau Nah, diskusi paham nggak itu? Berarti Tuhan kamu menginginkan sundal kan? nggak ada di Tuhan Alkitab. kamu menginginkan kami- sundal di sini kan, di Hosea 4 nomor 14. Bahkan di dalam Hosea 3, Hosea 3 nomor Pakai data, Pak, pakai 1 data. sampai Saya 3, pakai data. berfirmanlah Tuhan kepada Hosea. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, pergilah lagi dan kawinilah wanita-wanita yang suka bersundal, dan peranakanlah anak-anak sundal. Tuhan kamu menginginkan persundalan. Itu teguran Kamu ada buat bangsa data nggak? Israel. Itu Teguran buang bahasa. Israel. Tapi kan kitabnya kau ambil, ajarannya kau ambil. Kan itu, buktikan kalau di dalam agamamu ada larangan menikahi ibu kandungnya. Ada enggak? Di dalam Bibel kamu perjanjian baru. Baik, Kalau baik. itu kamu bilang untuk perjanjian lama, oke. Saya tanya sama kamu, tunjukkan sama saya ayat, boleh tidaknya mengawini ibu kandungnya jika ibu kandungnya sudah janda? Tunjukkan. Oke, jadi begini ya Bang Ali. Tunjukkan ya, di- bukan jadi begini. Datanya, data yang aku minta. Data yang aku minta, jangan jadi begini, jadi begono. Aku nggak minta itu, aku minta data. Di mana datanya aturan di dalam agamamu boleh tidaknya mengawini ibu kandungnya? Orang tuh pakai asumsi aja bang. Ya jadi begini, jadi begitu. Bukan asumsi, bro. Mana Memang datamu? ada tertulis secara detail. Enggak ada tertulis berarti boleh. Enggak ada tertulis berarti boleh. Seumpamanya di negara ini tidak ada KUHP jangan berzina, KUHP larangan untuk mencuri, pasti orang akan menjadi pencuri. Demikian juga nah, agama kamu ada enggak ajarannya? Ada enggak larangannya? Boleh tidaknya mengawini ibu kandungnya jika ibu kandungnya menikahi ibu kandungnya jika ibu kandungnya sudah janda? Boleh tidak? Oke, jadi begini, dengarkan dulu Bang Ali ya. Dengarkan dulu. Apa sih Jangan jadi langsung begini? potong. Data yang saya minta, bukan jadi begini yang aku minta. Datanya mana? Oh, tunjukkan. Gimana kita mau diskusi kalau kau ngomong terus dari tadi nggak Iya, pernah diam? tunjukkan datanya. Data dulu, bukan jadi begini. Aku nggak minta jadi begini, jadi begono. Bukan. Aku minta data. Memang Di mana secara tertulisnya? Sebentar lah. Di kau mana juga, Bang. tertulisnya? Ini Bagaimana sih kau ini? Orang belum Di ngomong mana sama tertulisnya sudah- datanya? Itu data. Sebut satu ayat. Datanya di mana? Bahwa boleh tidaknya mengawini ibu kandungnya. Boleh tidak?
Iya, saya mau jelaskan, saya mau tunjukkan datanya. Tapi kau Iya, tunjukkanlah dulu. Tunjukkan datanya dulu. Jangan bukan jadi begini. Oke. Begini ya. Tunjukkan datanya. Di Memang mana nggak ada datanya? secara letterlek ditulis. Ya, kalau nggak ada berarti boleh. Kalau nggak ada berarti boleh. Berarti boleh kalau mencuri, nggak ada larangan mencuri, boleh mencuri kan gitu. Semua orang akan menjadi pencuri. Karena hukum negara kita melarang untuk mencuri. Ada hukumnya, ada KUHP-nya. Ada yang harus dilanggar, ada yang menjadi sanksi daripada peraturan yang dilanggar. Sekarang ada nggak aturannya di dalam agamamu? Boleh tidaknya mengawini ibu kandungnya? Kalau nggak ada berarti boleh dilakukan dong. Mau bantah apa kau? Memberikan kita akal loh untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Iya, manusia itu juga punya akal, akan mengambil. Karena manusia memiliki akal, maka manusia itulah akan mengambil kesempatan di saat larangan tidak ada. Iya, walaupun tidak tertulis, mereka akan melakukannya. Ya, makanya di dalam Bible kamu boleh melakukan hubungan sesama jenis, boleh hubungan melakukan melakukan pernikahan insest ada ya, boleh karena memang tidak ada diajarkan dan tidak dilarang. Bang Ali ini nggak bisa berdiskusi. Kau nggak ada data, ngapain diskusi kalau orang kau nggak bawa data? Untuk apa diskusi hanya modal congor kau? Tadi saya tunjukkan sama kamu. Sebentar. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperhakkan pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang pesundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan iya, Hosea 4:14 mau kau kemanain? Di mana? Hosea 4 nomor 14 mau ke kemanain? Jelas loh ini ayat pesundal itu nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Iya, Hosea 4 nomor 14 di situ menginginkan bakti dengan sundal-sundal bakti. Itu teguran buat bangsa Israel ya, konteksnya. Teguran bagaimana? Di dalam Hosea 3 nomor 1 sampai 3 berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, pergilah lagi dan kawinilah wanita-wanita yang suka bersundal. Gimana kamu? Masih hukuman juga? Teguran itu buat bangsa Israel. Teguran gimana? Sudah jelas di situ menginginkan sundal-sundal bakti. Berarti Tuhan kamu menginginkan orang bersundal. Oke, Hosea berapa? Kita baca kontekan dulu. Apa yang harus kau terangkan? Datamu mana? Oke, Hosea 3 untuk membaca itu. Ini buku bacakan Hosea 3 ayat berapa? Hosea 4 nomor 14. Tuhan kau menginginkan sundal-sundal bakti. Makanya kalau baca Alkitab itu baca dari ayat pertama. Ya bacalah. Mau 1000 ayat kamu bacakan untuk membantah itu tidak akan bisa, karena memang itu adalah keinginan Tuhan untuk melakukan sundal bakti. Oke. Karena dia tidak melarang. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Ini kan yang kau mau Hosea 4 kan? Silakan Bang Erik. Monitor Bang Erik. Netizen menginginkan Bang Erik yang ngomong ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Yusuf. Iya, ini coba kalau Bang Ali, kalau berdiskusi itu yang tertib lah, jangan ngoceh dulu. Gini Bang Hendra, Bang Heru ya kalau memang niat berdiskusi ya tolong, saya cuma minta tolong kalau bisa, misalkan Anda mendalilkan sesuatu atau Anda memberikan penjelasan, tolong kasih kami referensinya. Karena saya terus terang ya, saya ini orang yang paling banyak tidak tahunya, dan keingintahuan saya itu besar untuk belajar. Tolong bantu saya dengan ilmu. Artinya ketika yang Anda sampaikan, tolong kasih kami referensinya gitu loh. Kan enak toh? Ya betul Pak. Tapi Bang Ali ini kalau kasih ayat lompat ayat sini, lompat ayat situ. Jadi kita bingung yang mana yang mau dibahas.
Nah, gini Coba Bang, satu ayat. gini Bang Indra, Kita bahas. kalau Anda misalnya gini ya, repot dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ali, Anda kan bisa minta tolong satu-satu aja dulu gitu loh. Dan Ya, tapi Bang Ali pun sebaliknya gini, kalau Anda menyampaikan sesuatu ya Aku jangan mempersatukan lompat-lompat ayat, juga Bang. gitu loh. Sehingga Iya, ajarannya, definisi atau kesimpulan tidak bisa diambil dengan satu ayat. Jadi aku mempertemukan dengan ayat-ayat yang lain. nah Ya, maksudnya begini Bang Ali, kita bahas dulu satu ayat itu, lalu kau mau cocokkan, kau oh ini anaknya. Sudah Lompat lagi, jelas kita bahas dalilnya. itu. Jadi saya repot juga untuk ini Bang Indra, Bang Indra. Aku tidak. Bang Indra, ada kalanya untuk menjelaskan sesuatu. Tadi yang Anda tanyakan, dalilnya tidak hanya satu gitu loh Bang. Sampai sini paham ya? Dalilnya tidak hanya satu, sehingga untuk memperkuat argumennya maka kemudian disertakan dalil yang lain. Sampai sini paham ya? Baik, Bang. Saya kan tadi Bang Ali bilang mana ayatnya ada larangan menikahi ibu kandung. Kan aku sudah bilang Iya, memang nggak ada itu aja ayat. nggak bisa kau Aku tunjukkan. jujur, memang nggak adanya tertulis secara Nggak letter ada, di berarti situ. boleh dong. Sebentar dulu lah Bang Ali. Anda diam dulu lah sebentar. Berarti boleh Tuhan melakukannya kan? Memberikan kita akal. Kalau Kita itu nggak ada manusia larangan, sempurna, berarti kita boleh oleh Tuhan. analoginya. Ya, Bisa analoginya. membedakan mana Di yang baik dan Indonesia, mana yang jahat. kalau tidak Gitu ada loh. hukum mencuri, kira-kira menjadi pencuri nggak warga Indonesia? Loh, kita itu diberikan akal oleh Tuhan bahwa mencuri itu salah walaupun tidak ada tertulis di Alkitab. akal. Kecuali dia akan kalau untuk mensetubuhi ibu, kecuali langsung tertutup itu, baru tertutup itu lubang. Ini masih sehingga aturannya harus ada. Bang Ali, coba dengar. Jadi begini, aku sudah jujur ini, memang nggak ada tertulis di Alkitab kami. Kalau Memang nggak ada berarti boleh. Tidak boleh begitu, ada kau memaksakan, harus boleh. Kenapa? Kalau Karena aturan tidak pestunggal, ada, pembunuh, tentunya pencuri, orang akan ya, melakukannya. pezina. Dengar dulu, Itulah pencuri, pembunuh, kesempurnaan pezina Al-Quran. tidak Di akan mendapat An-Nisa bagian dalam 23 dijelaskan, diharamkan bagimu menikahi. Ini ajaran kepada manusia, bukan ajaran kepada binatang. Kami dikatakan pembunuh, Di dalam kitab pembunuh, aku di pezina, An-Nisa pezindal, 23 yang tidak akan mendapat diharamkan bagian dalam bagimu kerajaan surga. Dari situ menikahi kita bisa mengambil ibu-ibu kesimpulan. kandungmu, saudara-saudara kandungmu yang perempuan. Jelas ajarannya, jelas hukumnya haram. Jika ada yang melakukan pekerjaan yang haram, maka nerakalah sanksinya. Jadi jika di dalam agamamu ini yang pantas diajarkan kepada manusia, maka seharusnya ada hukum tatanan di dalamnya. Maka saya minta kepada Anda untuk menunjukkan kepada saya di mana larangan menikahi ibu kandung. Sudah saya bilang nggak ada memang tertulis begitu. Kalau nggak Tetapi ada berarti boleh. Dengarkan dulu saya jelaskan, Bang. Kalau nggak Bang ada Ali, berarti boleh dong. Karena nggak boleh hanya begitu binatanglah lah. yang menggauli ibu kandung. Maka ajaranmu Emang harus hanya dilepas, pantas boleh. diajarkan kepada hewan. Ya udahlah, kalau Bang Ali nggak bisa berdiskusi, nggak memberi kesempatan sama lawan diskusinya untuk Iya, santai aja Bang Ali. repot. Masa semua ten dimakan semua, aku nggak dikasih. Aku sudah jujur tadi Bang Ali, jujur ya, memang nggak. Silakan Bang Edi, silakan. Dari Saya nggak bohong. Bang Indra, Silakan. Ini orang mencuri, bersangkal, akan mendapat Tadi dihajar nih 3 biji oten tumbang di bone. Nggak kebagian saya kasih jatah. analogi ya. Saya kasih analogi ya. Dulu pada waktu perang kemerdekaan, Anda pasti tahu kan perang kemerdekaan, candu tuh bisa diperjuangkan secara bebas, ya kan? Betul nggak? Betul apa enggak, Bang Heru? Candu, ganja Sebentar itu dulu saya jelaskan ya.
Coba dengan Iya, aku bicara dulu. Di iya, Alkitab makanya saya ngomong dulu ini. Iya, ini saya kasih analogi loh, saya kasih analogi. Gini dulu, pada waktu perang kemerdekaan, candu itu juga bisa dijual bebas. Makanya kemudian di antara pejuang kita ya, di antara pejuang kita untuk membeli senjata, ada yang kemudian menyelundupkan candu ke Singapura. Karena pada waktu itu yang namanya candu itu di negara ini, di tempat ini belum dilarang, belum ada aturannya, sehingga semua orang bisa melakukan transaksi. Datanya mana? Jangan kamu berasumsi lagi. Kami nggak butuh modal congormu. Ya, kesimpulannya begini bang, kalau nggak ada larangan itu berarti diperbolehkan, bebas orang mau melakukan atau tidak itu. Oke. Saya ingin nimbrong ya Bang Es. 30 detik aja. Oke, silakan bang. Nah, seperti mereka juga menghujat poligami, di dalam kitab mereka juga tidak ada larangan poligami. Tapi lucunya mereka menghujat poligami, melarang poligami, menyamakan poligami dengan zina. Datanya pun nggak ada situ bang. Mereka ini beragama, itulah mereka ini beragama bukan pakai dalil, tapi pakai akal, asumsi. Itu aja. Oke bang. Apa? Saya kan sudah bilang tadi, pembunuh, pezina, pesunggal yang tidak datanya di mana? Diharapkan poligami dalam Alkitab, perjanjian baru dan perjanjian lama. Apa ada datanya? Kita Poligami dilarang. Kalau kita menikahi ibu kandung kita berzina dan tidak diperbolehkan di dalam Alkitab. Udah lah, masa sampai situ. Kayak sering menghujat masalah poligami. Sorry, aku tidak mengatakan zina ya. Aku mengatakan boleh nggak menikahi? Nggak boleh. Mana datanya? Karena itu berzina juga kalau kita menikahi Mana orang tua kita. datanya? Menikahi berarti mendapat berkat daripada gereja, pemberkatan. Ada itu. Boleh tidak? Boleh tidak? Ada larangannya enggak? Enggak boleh. Berarti nggak boleh pendeta menolak bahwa jika ada satu pasangan anak dan ibu datang ke gereja menyatakan dirinya meminta pemberkatan, nggak boleh gereja menolak. Sebentar, karena tidak ada larangannya. Kalau ada pendeta yang memberkati anak dan ibu boleh menikah, itu pendeta tolol, itu pendeta goblok itu. Iya, karena nggak ada larangannya. Kenapa kau bilang? Goblok. Dia kan berpatokan dengan Bible. Kalau nggak ada larangannya berarti boleh. Silakan semua kawan-kawan. Udahlah, aku turun dulu ya, aku mau ke gereja ini, nanti baru naik lagi. Yo silakan. Asela. Daripada komen-komen di belakang, Asela naik terus. Iya, nah ini. Iya kan, biar menjelaskan kepada kami, ya kan, mungkin kamu udah tahu ilmunya, kami belum, kamu naik, tolong ajari kami gitu. Ini ada, silakan Aksela, tolong jelaskan tadi yang kamu tapping di bawah, tolong ajarkan kepada kami beserta referensinya ya Dik ya, biar saya tuh belajar, karena saya itu orang yang paling banyak tidak tahunya gitu loh. Catat ya, saya paling banyak tidak tahunya. Oke, silakan jelaskan Dik, apa yang kamu tapping di bawah tadi. Beserta referensinya ya, biar saya bisa belajar. Silahkan. Itu kan saya bertanya tadi, si host tadi ngomong gini, Allah itu melarang berbohong, tapi di hadis kan ada. Ya, nah, gini. Sekarang gini, Al-Qur'annya mana, hadisnya mana? Maksudnya begitu. Al-Qur'annya mana, hadisnya mana? Agama dengan dusta, memberitakan Yesus secara jujur dan berdusta. Udahlah. Nggak usah. Kami hanya membolehkan dusta untuk menyelamatkan orang di dalam pertempuran. Di dalam menyenangkan hati istri kita boleh, tetapi kalau mengajarkan agama dengan dusta itu hanya ajaranmu. Roma 3 ayat 7. Dengar Pak Yusuf, itu saudaramu yang ngomong sendiri loh ya, udah mengatakan boleh berbohong. Iya, saya nggak makanya gini, tapi kan bukan membesarkan agama dengan dusta. Iya.
Ini tadi kan ya. Roma 3 ayat 7 mau kau kemanain? Bentar Bang Ali, bentar. Filipi 1:18 mau kau kemanain? Saya tengahin ya. Jadi gini, gini ya Bang. Berbohong boleh dalam 3 hal, yaitu dalam kebaikan. Contoh, misalnya istri kita ini badannya gemuk, dia beli baju gak cocok sama badannya. Untuk menyenangkan hati dan perasaan agar istri kita tidak tersinggung, maka kita katakan, oh bagus, cocok bajunya. Itu boleh kita berbohong. Berbohong demi kebaikan boleh. Yang tidak boleh berbohong buat keburukan tuh nggak boleh. Contoh, artinya boleh berbohong toh? Ya. Boleh berbohong tidak? Itu Sekarang pertanyaan di situ saya nggak abu-abu loh ya. Iya, saya nggak abu-abu. Boleh berbohong. Oke, sekarang saya kan kamu kan misalnya berarti kan Muhammad lebih berkuasa daripada Allah. Misalnya Anda mengalami situasi ketika gigi daripada istri Anda itu ompong, lalu istri Anda tersenyum di hadapan Anda dan berkata, sayang, apakah aku cantik? Apakah kau ingin berterus terang mengatakan, enggak, kau jelek, gigimu ompong? Atau kau berbohong? Kau ingin jawab yang mana? Ketika istrimu gigimu ompong dan bertanya, sayang, ya kan, aku cantik enggak? Kau ingin jujur bahwa kau jelek, gigimu ompong, atau kau ingin berbohong agar tidak menyakiti perasaan istrimu? Kau pilih yang mana? Saya jawab ya. Pertanyaanmu saya jawab ya. Saya ngomong begini, ayo kita ke dokter pasang gigi palsu supaya kamu gak lebih cantik. Saya berbohong? Tidak. Yang saya tanya ini dengarkan. Yang saya tanya ini dengarkan. Ketika istrimu bertanya kepada Anda, ya kan, sambil tersenyum, giginya ompong, lalu berkata, sayang, apakah aku cantik? Ya kan? Kau menjawabnya gimana? Apakah kau terus terang bahwa enggak, kau jelek karena gigimu ompong, atau tidak kau berbohong dengan mengatakan tidak, kamu itu cantik? Saya akan mengatakan, saya akan menjawab begini, ayo kita ke dokter pasang gigi palsu supaya kamu kelihatan tambah cantik. Saya berbohong tidak? Itu berbohong juga. Itu berbohong mana juga. Berbohongnya? Saya mana itu berbohongnya? Lu mana berbohong? Sekarang saya tanya. Saya katakan, sekarang saya tanya. Saya akan membawa dia ke dokter gigi untuk pasang gigi, pasang gigi palsu. Dengarkan. Yang dalil yang artinya, kau kutip sebentar itu, dong. Artinya kan Muhammad berbohong. Dengarkan dulu. Hadis yang kau kutip itu kan tentang boleh tidak berbohong. Kami di dalam Islam katakan betul, boleh berbohong dalam 3 hal. Maknanya tentang kebaikan, bukan keburukan. Yang tidak dibolehkan adalah berbohong demi keburukan. Itu tidak boleh. Tidak boleh berbohong demi keburukan. Mana datanya tidak boleh berbohong dalam 3 hal? Tidak boleh berbohong dalam kebaikan, keburukan. Hadis Abu mana Daud datanya? Kamu jelas katakan. Oke. Dengar ya. Hadis. Ini hadis nih, Hadis Rasulullah SAW dalam hadis Abu Daud, ya kan? Jika engkau berbohong, artinya aku benda daripada hadis. Quran. Kau kan dikasih dalil. Kau kan pakai hadis, lucu dirimu nih. Gimana sih? Dari hadis kan? Orang pakai hadis, kau bilang pakai Al-Quran, lucu dirimu nih. Saya kasih kamu dalilnya kok. Intinya dari hadis. Kita pakai hadis, dia nggak mau pakai Al-Quran. Kayak mana kamu nih? Kamu pakai apa di dalam Islam itu? Intinya dalam Islam itu boleh. Artinya Muhammad lebih berkuasa daripada Allah. Saya tanya dengar dulu. Itu nih. Jangan pakai satu hadis saja. Banyak hadis-hadis tentang dilarang kebohongan dalam hadis. Bang Patil satu-satu biar nggak tabrakan. Bang Patil bentar dulu ya. Sekarang saya tanya, ketika misalnya nih, Anda dalam situasi perjuangan membela negara Republik Indonesia, lalu Anda ditahan oleh musuh, ya kan? Lalu ditanya oleh musuh, di mana markas daripada teman-temanmu? Anda lebih memilih jujur memberitahu markas teman-temanmu, atau Anda lebih pilih berbohong? Saya tanya, Anda lebih pilih yang mana? Jujur memberitahu kepada musuh di mana tempat daripada kawan-kawanmu, atau kau berbohong kepada musuh bahwa aku tidak mengetahui tempat mereka? Yang mana yang kau pilih? Ganti pertanyaan ini. Iya, saya tanya.
Iya kan pertanyaan ini berarti iya dong. Tadi kan ngomong cantik, Ya sekarang saya ngomong tanya, perang. kau jawab. Ya. Saya tanya, kau Udah jawab. lo, kok iya tanya? Kok lompat-lompat? Dengar Kok lu dulu Pak, konsisten? itu 3 hal. Kenapa Tadi kan kau 3 hal pusing? utama Konsisten. tadi. Itu jawaban. Kenapa kau pusing? Pertanyaan Bapak tadi 3 hal. Dengar Pak Mai. Itu 3 hal kan saya pertama. berikan. Dengarkan. Nah, Ketika kau ditangkap Artinya oleh Muhammad musuh, lebih berkuasa daripada Allah. apa sih jaka sembung bawa golok? Kau ini nggak nyambung. Kau ini 1 Korintus 4 nomor 10 bodoh karena Kristus, makanya nggak nyambung. Dari tadi saya tanyakan, ketika kau ditangkap oleh musuh, lalu ditanyakan oleh musuh, di mana markas kawan-kawanmu? Kau lebih memilih memberitahu markas kawan-kawanmu atau kau lebih memilih berbohong bahwa kau mengatakan saya tidak tahu? Yang mana yang kau berikan jawaban? Saya akan berikan siasat, taktik. Saya Apa berikan taktik. taktiknya? Apa? Loh, saya kasihkan markas, tapi markas yang kosong. nah itu kan Berarti kau berbohong. Berarti kau Markas yang berbohong. kosong. Berarti kau Berbohong adalah peperangan, berbohong. Kau mau memberitahu Betul nggak? markas yang Kau bukan berbohong. daripada kawanmu. Kau berbohong. Sekarang Itu yang poin kedua. pertanyaan, berbohongmu itu demi kebaikan tidak? Demi kebaikan. Ya kan, menggunakan Untuk taktik toh. menyelamatkan. Menggunakan taktik toh. Saya menggunakan taktik. Iya, berbohong tidak. Taktik. Itu berbohong. Saya menggunakan strategi. Berbohong tidak itu. Saya menggunakan strategi. Itu namanya kau tidak. berbohong, Bos. Itu berbohong tidak. Oke, saya berarti akan- kau saya berbohong. Kau nggak jujur. pakai Oke, saya pakai logika ahli ya. Saya pakai logika ahli. Kalau tidak ada Strategimu larangan berarti itu boleh. berbohong tidak. Ulangi Sebentar, lagi sebentar. pertanyaannya. Ketika kau ditangkap oleh lawan, kemudian lawan ini bertanya kepadamu, di mana markas kawan-kawanmu? Kau lebih memilih memberikan jawaban, ya kan? Memberitahu markas kawan-kawanmu, atau kau lebih memilih mengatakan saya tidak tahu? Yang mana yang kau pilih? Memberitahu Saya akan atau tidak pakai tahu? Saya akan pakai logikanya si Ali, Bang Ali. Saya tanya, kau jawab. Makanya saya pakai logikanya dia. Kamu kan tanya sama Apa saya tuh. Saya logikanya? pakai logikanya dia. Nah. Saya akan pakai logikanya dia. Orang kalau Kan udah tadi tampil ngomong kayak gini, begini, udah mentok. Kalau udah mentok kayak begini dia. Orang ditanya apa? Kamu misalnya Saya mau dalam jawab. situasi peperangan. Iya, tak jawab, kamu tak jawab, ditangkap gampang oleh itu. lawan. Kau Ini ditangkap ada sama lawan. pertanyaan, jawabnya opsional A atau B, ya kan? Kau ditangkap sama lawan nih. Lawan bertanya sama Saya kau jawab. nih. Kok takut sekali sih? Ya dengarkan, saya ulangi biar kau ngerti, ya kan? Musuh bertanya sama kau nih, di mana markas kawan-kawanmu? Kau lebih memilih memberitahu Kali katanya mau jawab. kawanmu, atau kau berbohong dengan mengatakan tidak tahu? Jawab. A. Memberitahu markas kawanmu, atau B. Tidak memberitahu dengan mengatakan tidak tahu. Saya jawab boleh. Saya jawab ya. Saya diam. Diam. Apa? Diam. Gimana kau diam sedangkan kau dipaksa untuk menjawab? Ya paling saya dibunuh. Nah. Kan sekarang kan kontraknya mati. Kalau kau dibunuh, berarti kau sudah tidak selesai. memberitahu. Iya, Ini selesai kan? konteksnya gini aja ya, Selesai, aja kan? ya, aja Ah, aja ada selesai. Berarti pertanyaan. sama Ya saja. kamu harus jawab salah satu ini loh. Ini kan Gak opsional. apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Berarti sama diam, saja jawaban kau saya. diam untuk berarti sama saja kau diam untuk mempertahankan kebohonganmu agar markas kawanmu itu tidak diserbu oleh lawan hingga mereka selamat. Jadi mau kau mati di situ diam, berarti kau sudah mempertahankan kebohonganmu demi kebaikan daripada kawan-kawanmu yang berada di markas. Saya diam, Betul kan? dia berbohong. Saya diam, dia berbohong. Kau diam karena kau tidak mau memberitahu yang sebenarnya. Makanya kau diam. Berarti kau berbohong demi kebaikan. Saya diam. Kau tidak. Saya nggak menjawab pertanyaannya. Iya, kau tidak menjawab karena kau menyembunyikan daripada markas kawanmu. Berarti kau Nah, berbohong kan? Ini kan arti kamu. Boleh saya Kau berbalik. arti saya. Tujuan kau saya diam balik apa? ya. Tujuan kau Saya diam balik apa? ya. Sekarang saya tanya. Oke. Tujuan daripada kau Saya diam balik apa? ya. Tujuan Oke, diam, dari kau diam. diam apa? Tujuan dari kau diam apa? Saya jawab ya. Saya jawab ya. Tujuan dari kau diam itu ditanya sama Katanya musuhmu mau- apa? ya. Ketika kau ditanya Katanya sama mau suruh musuh lalu jawab. kau katakan Tak kau jawab ya. diam, tujuannya apa? Alasannya apa? Alasannya apa? Saya jawab ya. Saya Iya. Jelas silakan.
tujuan dan alasanmu ketika kau ditanya sama lawan, kau diam, apa alasannya? Takut sekali sih. Iya, saya diam. Masalah karena saya nggak mau berbohong. Opsional, Asela. Ini ada saya diam karena saya nggak mau berbohong. Iya, ini jawabannya kan opsional A dan B. Kamu suruh pilih salah satu. Gak ada pilihan ketiga ini loh. Saya diam. Bentar Bang Yose, bentar dulu Bang Yose. Kau diam karena apa? Alasannya? Saya tidak mau berbohong. Itu alasannya. Justru dengan kau, masa dia diam karena tidak mau berbohong? Gimana sih? Kau diam itu karena kau tidak mau memberitahu daripada markas kawanmu, bukan karena kau tidak mau berbohong. Gimana sih, nggak nyambung nih orang? Alasanmu apa? Ketika, dengarkan, konteksnya adalah ketika kau ditangkap oleh lawan, ya kan, musuh. Kamu katanya alasan ya saya. Kamu katanya alasan saya. Alasannya apa? Saya tidak mau berbohong, alasan saya. Dengan kau mengatakan itu kau berbohong, Bahlul. Dari mana? Kau diam, kau tidak ingin mengatakan, memberitahu markas kawanmu dengan berdiam diri itu menunjukkan kau berbohong, menyembunyikan daripada markas kawanmu hingga kau memutuskan untuk berdiam diri, Bahlul. Karena konteksnya adalah kau ditanya oleh musuh, di mana markas kawanmu, hingga kau memutuskan untuk berdiam diri menutupi, walaupun mati di situ, tanpa kau sadari kau sedang berbohong demi kebaikan keselamatan daripada kawan-kawanmu di markas. Kau belajar bahasa Indonesia. Konteksnya pahami, konteksnya itu kau sedang ditangkap oleh musuh untuk diberitahukan kepada musuh ini markas daripada kawan-kawanmu yang lain, hingga kau memutuskan berdiam diri agar apa? Agar kau menghindari daripada lawanmu ini mengetahui daripada markasmu. Konteksnya tetap di situ kau berbohong, walaupun alasannya kau berdiam diri, tapi kau ingin melindungi daripada markas kawanmu hingga tidak diserangi oleh lawan. Jadi konteksnya kau niatnya berbohong demi kebaikan. Untuk apa? Untuk kawan-kawan kau di markas itu tidak diserang, tidak dibantai. Boleh, di dalam Islam itu seperti itu. Berbohong demi kebaikan boleh. Yang jadi pertanyaannya, kalau kau mempermasalahkan Islam boleh berbohong, berbohong dalam segi apa? Islam boleh berbohong dalam segi apa? Saya tanggapin ya. Boleh saya tanggapin? Saya pakai logika kamu berpikir. Ya, saya pakai logika kamu berpikir. Dengan Muhammad mengatakan boleh berbohong 3 hal, berarti Muhammad lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berkata, "Jangan berbohong." Jangan salah. Gimana dalilnya Nabi Muhammad lebih berkuasa dari Allah? Mana dalilnya itu? Saya kan pakai logika kamu. Jangan berarti di sini. Mata kau. Kalau jelasnya agamamu dibesarkan dengan harga diri. Tak ada datanya. Kamu framing. Di dalam Filipi 1:18 sebagaimana Kristus diberitakan baik secara jujur maupun berdusta, aku tetap bersuka cita. Itu kan logika kamu. Membesarkan agama dengan dusta. Roma 3 ayat 7. Saya kan pakai logika dikatakan kamu. Jika kemuliaan Tuhan semakin berlimpah oleh dustaku, oleh logika kamu. Saya kan pakai logika kamu. Sekarang logika kamu membesarkan agama dengan dusta. Saya kan pakai logika kamu. Di dalam Islam 19, saya pakai logika Yesus mengajarkan jangan melakukan perbuatan dusta. Saya kan pakai logika kamu. Logika kamu kok menolak kau? Saya kan pakai logika kamu. Lewat pengajaran daripada roh halus yang mengaku dirinya Yesus yang disalibkan. Saya diam katanya saya mengaku di dalam Filipi 1:18 diberitakan oleh Paulus dengan dusta dan kebohongan. Itu. Ya ini baca, ini baca. Pakai dalil kan? Pakai dalil, baca. Ini baca. Bisa baca? Siapa yang berdusta di sini? Nggak usah lebar. Nggak usah kesana kemari. Nggak usah lebar-lebar. Kenapa kok jadi tantrum? Kamu kan, kita kan bahas masalah 3 hal tadi.
Logikamu itu tidak lebih kuat daripada dalilmu. Dalilmu ini lebih kuat Saya kan menentukan pakai bahwa logika perkataanmu itu kamu, benar atau cara salah. berpikir kamu. Saya kan pakai logika Hey. kamu. Kamu mengatakan Iya, saya diam karena saya sekarang berbohong. tanya, kamu sedang mempermasalahkan umat Islam boleh berbohong walaupun alasannya demi kebaikan. Kenapa kau tidak mempermasalahkan daripada Roma 3 nomor 7 yang tidak punya alasan sama sekali? Tetapi jika kebenaran Allah oleh karena dustaku semakin melingkar bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ini siapa yang berdusta? Nih, yang berdusta siapa nih? Itu Pak, itu ayat satir. Ayat satir, ayat satir. Ya memang ayat satir kok itu. Ayat satir. Oke, kita kembali Ayat lagi. satir. Memang satir Iya, kok. satir Kita kembali itu lagi. dengarkan. Kita kembali lagi kok. Ayat satir itu definisinya adalah menyinggung. Menyinggung siapa ayat ini? Kamu kan ngomong saya diam karena saya Definisi berbohong. daripada satir Kamu itu kan adalah ngomong saya diam tapi karena ayat ini berbohong. menyinggung siapa yang Maka berdusta? saya pakai Kau logika bilang kamu. ini satir. Hei, jangan kau pintar mengatakan satir, kau tidak tahu artinya satir. Satir itu kan artinya menyinggung. Ya kan? Saya tanya, ayat ini ayat satir menyinggung kepada siapa yang berdusta di sini? Nggak usah lari-lari dulu, kita selesaikan ini dulu. Kenapa kau tantrum Oh, ya. Bahlul? Takut ya? Dari Takut tadi kau ya? bicara tinggi, ternyata Kamu kau takut ya? Bahlul. Kamu takut Iya, ya? takut kau bilang ayat itu Kamu satir. takut ya? Kamu Saya katakan ikutin gini tadi. kau. Ayat ini kamu kan- satir, ya kan, menyinggung kepada siapa yang berdusta? Siapa? Kamu kan ngomong, saya diam karena saya Ini berdusta. kau bilang kau sibuk Kan kan ngomong seperti itu, makanya saya pakai logika Boleh kamu. berbohong, kenapa kau tidak fokus dengan agamamu yang penuh dengan dusta? Ini Berarti dengan dusta ini siapa nih? Masa dong? Kalau dengan Ah, ini- logika kamu, saya kan pakai Ini logika dusta kamu. ini. Kutanya nih dusta Saya tidak? kan pakai logika kamu. Ini Saya pakai dalilnya logika ada. kamu. Logika itu Saya- digunakan untuk menggunakan analogi. Sekarang kita Saya pakai masuk dalam logika bayi data. kamu. Saya kan pakai Ada logika namanya kamu. akli, dengarkan. Diskusi itu namanya akli dan nakli. Akli Saya kan- adalah akal menggunakan logika, lalu dikorelasikan dengan nakli yang tertulis. Naklinya membuktikan siapa yang agamanya melakukan pendustaan di sini. Siapa? Tadi kan kamu ngomong seperti gini. Kamu berbohong, kamu diam berarti kamu berbohong. Kau Nah, makan makanya saya babi pakai dulu di logika rumah sakit kamu. dulu. Baru naik lagi besok. Kau kurang makan babi banyak-banyak. Makan babi yang banyak lagi. Nanti kalau udah makan babi yang banyak, barulah. Sudah dijelaskan. Sulit ditelan itu, Bang. Itulah kalau mengartikan ayat langsung ditelan, tidak diartikan dulu, tidak diresapi, tidak dipahami, ya begitu. Kalau sudah mentok, dia apa? Kalau bukan kiasan, perumpamaan, satir. Justru kau bilang satir menampar mukamu sendiri. Satir itu artinya menyinggung secara halus. Dalil ini menyinggung secara halus kepada siapa yang berdusta. Tinggal kau bilang aja si botak Paulus, paman. Begitu. Jujur lagi Bang kau. Alexa tadi yang langsung ditelan ayatnya, boleh berbohong 3 kali, itu tidak diresapi apa maksud dan tujuannya itu. Ya boleh berbohong dalam Makanya keadaan karena boleh untuk berbohong, makanya boleh berbohong, berbohong semua kalian, berdusta untuk demi kebaikan. Lalu yang ini siapa yang berdusta? Ya kamu kan di situ siapa yang ayat berdusta? mengatakan itu tidak jadi masalah Bang itu. Rojas, Bang Rojas, Lalu begini. ini Bang siapa yang Rojas. berdusta? Ajaranmu mengatakan boleh berdusta. Boleh Yang ini berdusta dalam baru 3 ajaranmu hal untuk tidak demi kebaikan. mengajarkan Habis untuk bersina pemain Ini sama ajaranmu tetangga, mengatakan ngomong berdusta supaya tidak istri ini? senang bahwa kami tidak bersina. Itu contohnya. Makanya jangan kau terlalu lama mentuhankan Tuhan yang punya nonot. Makanya kau tidak bisa membedakan mana agama yang benar, mana agama yang hoaks. Hingga kau berkata-kata modal congor saja dari tadi. Terlalu lama kau mentuhankan Tuhan yang punya nonot. Lama sekali kau mentuhankan Tuhan punya nonot itu sampai begini. Lama-lama nanti kencing